Ya. Terima kasih Pak Heri atas pemaparannya juga tadi dari Mas Hendi dan juga Pak Adi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan bagi pastor, suster, pater, Bapak Ibu yang ingin memulai diskusi pada sesi kali ini. Saya persilahkan. Bolehkah saya? Oke, silakan. Saya Pak Sitohang dari Medan. Terima kasih atas kesempatan. Dan Horas, Pak. Horas Pak Heri. Jadi terima kasih atas paparannya Pak, luar biasa, dan paparan dari Pak Robertus tadi. Entah kepada siapapun ide saya ini, kalau tadi Pak Heri mengatakan, ya kalau ada ide, kita sepertinya bebas memberikan sekarang. Jadi dalam program organisasi penggerak ini, niat baik dari pemerintah untuk kita Katolik lah, untuk menggerakkan sekolah-sekolah ini, sehingga kompetensi guru-guru kita meningkat, akhirnya kompetensi siswa menjadi meningkat. Saya bukan pesimis, tetapi melihat sekolah yang ada di yayasan kami, ini ada 18 SD yang ikut sekolah sasaran, 22 SMP sekolah sasaran, itu berada di berbagai tempat, dan saya melihat ada tempat yang bukan merendahkan, tapi agak sulit kita harapkan seperti apa mungkin yang diharapkan oleh pemerintah. Sekali lagi saya bukan merendahkan. Lalu saya mengusulkan, bagaimana kalau seandainya POP ini, entah itu panitia dari IPL atau bapak-bapak anggota riset ini, kalau kita buat 1-2 sekolah menjadi pilot project untuk membuat perubahan-perubahan yang sungguh kita harapkan, perubahan apa sebenarnya yang nanti akan ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau sekaligus yang sekolah kami lah misalnya, dari 40 sekolah ini mau kami organisir untuk menjadi penggerak, ya saya bukan pesimis, tapi mungkin pepatah yang mengatakan arang habis besi binasa. Artinya mungkin tidak begitu efektif, dia tidak begitu kena sasaran apa yang kita harapkan. Jadi kalau ada model project, entah 1-2 di setiap yayasan nanti misalnya, ya seperti pengembangan kurikulum ini loh Pak. Saya tidak begitu yakin bahwa, maaf ya, guru-guru atau kepala sekolah kita itu akan pas nanti membuat kurikulum seperti yang katakanlah local needs, ya, artinya kebutuhan di lokal itu, karena tadi menggali kurikulum itu adalah kebutuhan di daerah itu. Memang kalau daerah kami misalnya belum begitu tinggi diferensiasinya, bolehlah 1-2 sekolah proyek ini nanti mewakili sekolah-sekolah yang lain. Itu usul atau pendapat dari saya Pak, mudah-mudahan tidak salah. Terima kasih banyak. Baik, bisa langsung ditanggapi saja Pak Hedi. Ya, tidak perlu ditanggapi Pak Iwan, karena luar biasa Pak Sitohang. Luar biasa, tantangan buat kita. Ya, kita pikirkan bersama, bagi saya itu luar biasa. Dulu POP ini offline, kita bisa ketemu bersama, kita banyak diskusi sepanjang malam sampai pagi. Kita ketemu di hotel diskusi, tetapi karena pandemi jadi online, kita bertemu hanya di sesi-sesi seperti ini. Ide 1-2 sekolah pilot project ini luar biasa. Ini akan menjadi catatan kita bersama ya, catatan kita bersama, tidak hanya catatan dari di YPL. Di tahun 2021 ini sampai dengan Desember kita sudah mempunyai kegiatan. Ini kita jalankan sambil kita berdiskusi
2022 sampai 2023 bagaimana kita merealisasikan sekolah proyek ini. Terima kasih banyak Pak Sitohang masukannya. Ya, sama-sama Pak, terima kasih banyak kembali. Baik, silakan. Apakah ada yang lain yang ingin mengutarakan idenya seperti Pak Sitohang tadi? Bisa langsung saja. Oh ya, Suster Gerarda, Ya. silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Robertus dan Mas Heribertus yang telah memaparkan bagaimana tadi PL itu melihat Corvelus yang bisa menjadi karakter yang dibangun di PL sebagai sebuah sharing kepada kami anggota konsorsium untuk melihat seperti apa pola dan karakter yang kami bangun di yayasan kami masing-masing menurut sekolah itu sendiri. Kami di Yayasan Sri Amal seperti tadi mencoba dan melihat dan menggali setelah pemerintah menetapkan bahwa pendidikan karakter itu sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat bernilai yang ditanamkan kepada siswa menjadi karakter bersama dengan segala isu yang terjadi di negeri ini. Maka saya tetap setia kepada apa yang disampaikan pendidikan Katolik bahwa hakikatnya ialah kita setia kepada undang-undang negara yang mengatur kita, kemudian setia kepada nilai-nilai kekatolikan, dan yang ketiga adalah setia pada values pendiri masing-masing, seperti kami kongregasi dan Pangudi Luhur juga saya pikir kongregasi para bruder FIC. Dan itulah yang sebenarnya menjadi satu kelebihan dan nilai pembeda antara satu yayasan dengan yang lain. Sebagai pembeda dan itu sebagai satu keunikan. Maka sore ini saya berterima kasih juga kepada kedua mas tadi yang menjelaskan bahwa Corvelus itu didalami dengan sedemikian rupa dengan perjalanan 100 tahun PL. Dan saya tadi tertarik dengan kata-kata menemukan berdebu dimakan rayap seperti satu apa tadi yang di buku novel itu tadi dari Mas apa ya, berdebu dimakan rayap. Memang untuk menemukan nilai-nilai atau Corvelus seperti tadi kedua mas juga menerangkan, ini butuh mungkin kami pengarah pengurus yayasan juga bersama tim guru-guru perlu rehat sebentar dan menyepi karena membahas Corvelus ini butuh ketenangan dan butuh kedamaian sehingga menemukan mutiara-mutiara itu. Saya hanya ingin bagaimana tadi di Pangudi Luhur itu lebih menanamkan itu sebagai satu budaya atau sebagai satu karakter yang terbangun di seluruh guru-guru sehingga itu yang menjadi penyemangat dan menjadi inspirasi kepada seluruh guru-guru. Itu yang saya mau ingin lihat seperti apa dan bagaimana menanamkannya step-stepnya kepada seluruh pengemban pendidikan di Satuan Pendidikan Pangudi Luhur. Demikian sedikit Pak sebagai sharing juga dan sebagai mohon tanggapannya terhadap apa yang saya bilang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Suster. Apakah mau ditanggapi Pak Iri sama Pak Hendi karena Pak Iwang sedang bermasalah dengan bandwidth? Oh ya. Ya. Hidupnya penuh masalah Pak Iwang. Iya. Monggo Mas Hendi dulu, silakan. Siap. Menarik ini punya Suster Gerarda. Terima kasih Suster atas masukannya bahwa memang semua misionaris-misionaris awal kita itu setelah maksimum pilot ya 1919 Paus Benediktus ke-15 itu kan mengumumkan maksimum pilot bahwa kita sudah tidak lagi misi itu sudah tidak lagi menginduk ke Eropa, bahwa dimungkinkan juga
akan terjadi misionaris-misionaris baru di mana kita bermisi. Kami meneliti ini ketika kedatangan para misionaris awal itu kan awal-awal abad ke-20 ya pasti. Sebelum-sebelumnya kan menginduk dengan para misionaris yang jalur-jalur perdagangan, nah itu ini juga terkejut tujuh 1976 sampai 92 yang terakhir untuk core value, penggalian nilai-nilai dari konstitusi, dari sejarah, dari mana-mana, itu akhirnya kami justru terpukau, terpana sendiri, bukan hanya dari para buder, tetapi dari kelompok misionaris yang lebih luas, di mana tanggap zaman, tanggap perubahan itu sangat dibutuhkan. Dan konteks budaya lokal itu menjadi dasar di mana kita perlu mempribumikan iman. Ini sangat luar biasa kalau misionaris-misionaris dulu. Dan saat ini pula kita mempunyai hutang misi terhadap mereka. Ini mohon dicatat. Kita hutang misi pada para misionaris, para pendahulu kita, bagaimana mereksa sekolah, rumah sakit, kehidupan yang layak. Sampai pedalaman-pedalaman itu dikunjungi. Pada saat inilah, di POP inilah, kita akan menggali lagi roh dari para misionaris melalui terang kontekstual yang baru. Agar kita semakin sadar, disposisi kita semakin yakin ini di sini kebutuhan kita apa. Tidak bisa kita samaratakan antara di sini dengan di sana dengan di situ lagi, di sana lagi. Tidak bisa, karena satu demi satu kita punya karakteristik, punya keunggulan, punya budaya di dalam masing-masing setempat. Misalnya Indonesia punya 80.000 sekian desa, berarti ada 80.000 sekian karakteristik. Sama seperti sekolah kita, ada 144 sekolah di konsorsium Ismaya ini yang SMP, berarti ada 144 karakteristik. Nah, ini kita tumbuhkan lagi kesadaran baru, semangat kerasulan kita dikobarkan lagi untuk sampai menjumpai dan menyapa dalam pembelajaran. Jangan sampai yang pemerintah katakan dengan learning loss, justru saat ini kita malah educating loss. Pendidikan kita yang hilang. Karena kekasan sekolah Katolik adalah mendidik kebijaksanaan. Terima kasih, itu dari tanggapan saya, Suster. Ya, waktu dulu memang kami menyepi selama 35 hari full, itu seperti retret agung ini. Untuk itu, tapi nanti untuk core value akan lebih nanti ya, mendarat ke sekolah-sekolah, dinamikanya ke sekolah-sekolah. Begitu, terima kasih untuk Pak Eri ya, Pak. Ya, mau lihat Suster. Sama-sama, Mas. Wah, saya dipanggil Mas, serasa masih muda, saya, Suster. Terima kasih. Mas yang 60 kilo. Mas 60 kilo. Ya. Tadi Suster Gerarda mengatakan kemungkinan pengurus yayasan beserta guru butuh retret, butuh menyepi untuk melihat core value tersebut. Betul, Suster. Sebelum ke sana, model begini, maksud saya penemuan core value itu apakah
pertanyaan saya, apakah sudah benar itu core value para pendiri di kongregasi, Suster? Apakah itu core value dari sekolah tersebut? Jangan-jangan visi misi yang dibuat oleh sekolah itu hanya berdasarkan brainstorming dari sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru disusun tanpa ada dasar riset ilmiahnya. Itu yang pertama, butuh waktu untuk riset, butuh waktu untuk mendalami, butuh waktu untuk mengimplementasikan. Kemudian tadi Suster menyampaikan bagaimana membenamkan core value pangudi luhur di sekolah-sekolah. Saya alumnus pangudi luhur, Suster. Hidden kurikulum yang dimiliki oleh para guru pengurus yayasan, saya dulu nggak tahu kalau itu hidden kurikulum ya. Begitu saya mempelajari kurikulum terus sok-sokan bilang hidden kurikulum gitu loh. Kemudian itu satu ya, hidden kurikulum yang dimiliki oleh para guru yang ada di sekolah. Kemudian berdasarkan dari teori belajar kognitif sosial, di mana anak didik itu melihat perilaku gurunya. Guru tegas, galak, oke, nggak masalah. Tetapi apakah guru galak tegas itu mencerminkan core value yang dimiliki oleh sekolah tersebut? Pangudi luhur, Allah adalah kasih. Guru kami itu galaknya minta ampun. Tetapi kami ditampar, iya, tapi di situ ada kasih. Kami merasakan itu. Tentunya juga Romo Suster, Bapak Ibu guru. Nah, yang harus ditanamkan di pertama adalah kurikulumnya. Kurikulumnya siapa? Bukan kurikulum sekolah, tetapi kurikulum diri kita, Suster. Karena kurikulum seperti yang saya sampaikan, itu berbicara tentang diri kita kok. Kurikulum vitae. Selama diri kita itu tidak bisa menjadi contoh untuk anak didik, tidak bisa menginternalisasi nilai-nilai yang ada di kongregasi, yang ada di yayasan, yang ada di sekolah, ya roh pendidikan di sekolah itu juga akan hilang. Nah, saya melihatnya di pangudi luhur yang saya sekolah di situ ya, itu semacam itu, Suster. Maka apakah kita sebelum mulai ini semua ekosistem sekolah harus sudah menjadi baik terlebih dahulu? Saya kira kita berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi ya dijalankan, kemudian disadarkan pendekatan sikap ke ekosistem sekolah itu akan jauh lebih baik. Pembelajaran bermakna dari David Ausubel itu juga sangat luar biasa. Itu yang mungkin bisa kami sharingkan, Suster. Baik untuk Yayasan Seri Amal mengambil jarak
terhadap apa yang sudah dilakukan sampai saat ini, kemudian menggali, kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi juga tidak hanya sekedar apa ya, kalau di ilmu evaluasi itu ada model evaluasi CIPP, konteks input proses produk. Nampaknya itu Romo, Suster, Bruder, Frater tentunya juga sudah memahami itu. Kira-kira begitu, Suster Gerarda, dari saya. Saya kembalikan ke Pak Iwang. Romo Karolus itu ada raise hand. Ini waktunya kita tinggal sedikit, langsung 2 ya. Silakan yang pertama nanti dari Romo Pastor Karolus, yang langsung disambung oleh Pastor Crispinus. Ya, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal ini, tetapi saya coba cepat ya. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Heri dan Mas Robert yang sudah bercerita. Yang saya tangkap tadi, kita mau sungguh-sungguh menekankan pada pendidikan yang berbasis nilai, ya, entah dengan nilai core values atau istilah core values atau mendidik dengan kebijaksanaan. Dan saya mau berterima kasih karena ini menjadi sebuah kerinduan bagi saya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, mulai tahun 2017 sampai 2019 itu kami juga itu dibimbing oleh Bruder Heri FIC, Bruder Heribertus Sumarjo, untuk menyusun nilai-nilai yang menjadi dasar di sekolah-sekolah kami. Lalu muncullah 4 nilai itu dengan berbasis pada nota pastoral KWI tentang pendidikan itu. Ya, muncul unggul kreatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kasih untuk semangat Kristianinya, dan misioner berdasarkan semangat pendiri. Dan saya kira semua yayasan-yayasan ini memiliki cara pandang seperti itu. Nah, persoalannya sekarang kami mencoba menerapkan itu, dan kami baru pada tahap pembiasaan dengan mulai pengembangan karakternya. Kami belum masuk pada pengembangan kurikulum pembelajarannya, ya, proses pembelajaran. Dan ini menjadi sebuah kerinduan dari saya sudah lama, cerita-cerita dengan teman guru bagaimana nilai-nilai ini nanti masuk. Ya, memang sekarang kami sudah mulai pada tahap memasukkan itu. Caranya seperti ini, dan mungkin ini sedikit pengakuan dosa saya yang pasti nanti saya harus mengubah seluruh pola pandang. Jadi ketika kami memasuki masa pandemi ini, kami cari jalan pintas untuk menciptakan atau untuk menyesuaikan dengan kondisi. Guru-guru kami itu berkumpul pada level SD misalnya di Kota Makassar ada 4 sekolah itu. Kita lihat seluruh bahan-bahan yang disiapkan oleh pemerintah, lalu mulai kami peras, kami ambil, lalu kami jadikan sebagai sebuah kurikulum darurat untuk pembelajaran, sehingga tidak semua materi itu harus diajarkan. Nah, jadi itu kami coba buat untuk seluruh sekolah kami. Dan akhirnya muncullah sebuah model pembelajaran tertentu yang tentu berbasis pada kurikulum pemerintah, tetapi kita padatkan atau kita peras, kita keluarkan, kita adakan modifikasi sana sini. Lalu mulai pelan-pelan memasukkan unsur nilai tadi. Nah, itu yang sudah kami buat, dan saya merasa senang, bersyukur karena tawaran ini sepertinya kerinduan kami ini terjawab dengan apa yang ditawarkan lewat program POP ini. Hanya saja memang betul yang dikatakan oleh Pak Sihotang juga, dan ini sebenarnya usulan saya nanti, ya, pasti apa yang kita dapatkan sampai akhir tahun ini, mohon maaf kalau saya pakai istilah ini, mungkin masih sangat mentah, karena dalam waktu yang begitu kita coba kejar tayang ini, ya. Dan di tahun 2022 itu sebenarnya justru disitulah pertarungan kita untuk mengolah apa yang masih mentah ini. Sehingga saya mau mengusulkan satu hal, bolehkah walaupun tanpa
program dari dukungan program dari pemerintah, kita masih bisa melanjutkan buah-buah yang kita dapat di akhir tahun ini, supaya hasilnya itu memang akan sangat berdaya guna untuk sekolah kita di awal tahun tahun pelajaran 2022-2023 nanti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi sambil mendengar penjelasan itu, saya berpikir kita yayasan-yayasan ini kan sudah mempunyai core values semuanya. Lalu dimungkinkankah misalnya sementara proses ini berjalan, kami dari yayasan juga mencoba terus menyadarkan, mengingatkan kepala sekolah, tim pengembang kurikulum kami untuk mengenai core values itu masing-masingnya. Itu saja dari saya, Mas. Terima kasih. Langsung saja Pak Dery. Baik, Dua langsung. saya Pastor Chris dari Santo Yosef Medan. Pertama, terima kasih kepada paparannya tadi. Saya tertarik dengan program Luber, ya. Dan juga kemarin kita diingatkan juga kita hendak mencapai standar PISA. Maka dengan saya lihat literasi dan numerasi itu standar, itu kurikulum yang sungguh nampak karena bisa sama untuk semua sekolah yayasan, ya. Tetapi untuk karakternya itu bisa dalam hidden kurikulumnya, karena masing-masing yayasan itu ada kekhasannya, seperti disebut tadi ada core values dari masing-masing yayasan sudah ditemukan, ya. Jadi nanti yang mau kita buat kurikulumnya itu yang literasi numerasi itu agak standar yang bisa dipakai oleh siapapun. Lalu karakter ini itulah basis, ya, pondasi untuk meraih, untuk sampai kepada standar PISA itu. Ya, jadi inilah saling kait mengait sehingga ya ekosistem sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kita baca apa yang dibuat oleh pemerintah juga ada 18 karakter kenusantaraan, ya. Jadi dari situ misalnya beberapa harus kita lebih konkret kita hidupi, kadang sesuai dengan spiritualitas dari yayasan kita itu. Dan untuk Romo Karol, agaknya kalau berhasil kita dalam 3 bulan ini dan pelaporannya, kita lanjut ke tahun depan. Nah, begitu. Jadi maka kita sukseskan dulu yang 3 bulan ini, entah secara administratif, keterlibatan kita, supaya lanjut ke 2022. Nah, demikian. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi ya, Pak Heri, silakan. Itu kelihatannya masih ada Romo Revi. Romo Revi itu sekalian, Romo Revi. Oh, iya ada Romo Revi. Ya, Oke, silakan. terima kasih. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah memberi kita wawasan yang luas, dan seperti Pastor Karol tadi, Pastor Chris juga, itu ternyata memang menjadi impian kita, harapan kita, sehingga kami begitu antusias dan bersemangat. Ada teman-teman yang berjuang bersama, ada pakar yang bisa membantu untuk mendampingi kami semua. Kan ini sudah menjadi kerinduan kita bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai core value kita ke dalam kurikulum, lalu kemudian tentu dalam seluruh aktivitas sehingga karakter bisa terbentuk. Dalam pemaparan mengenai sejarah FIC dalam rangka menemukan core value, saya tertarik dengan satu pengalaman sejarah dan kiranya bagaimana kita berusaha agar supaya kita tidak mengulang sejarah. Maksudnya begini,
diceritakan FIC dari Maastricht, CB juga dari Maastricht itu. Tetapi kalau kita ke Maastricht, maka FIC di sana sudah tutup, begitu juga dengan CB itu, malah generalnya itu orang Indonesia, dan seterusnya. Nah, menjadi pertanyaan, itu yang nantinya dalam rangka kita mengintegrasikan nilai ini mungkin menjadi refleksi kita. Mengapa di Belanda dan di Eropa nilai-nilai itu hilang? Dan kemudian dia tertanam dengan begitu bagus di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah 100 tahun depan nilai-nilai itu masih bisa bertahan? Karena saya selalu mengatakan, karena tarekat MSC juga yang berkarya di Manado juga mengalami yang sama. Di Tilburg mereka sudah jual semua asetnya dan mereka sudah tutup. Jadi MSC kemudian berdiri sendiri Provinsi Indonesia. Nah, saya kemudian katakan, apakah apa yang terjadi di Belanda tidak mungkin akan terjadi di Indonesia 100 tahun depan? Nah, kita dari situ tergerak untuk mencari nilai-nilai apa kita di Indonesia yang bisa membuat kita bisa bertahan, FIC bisa bertahan, sehingga kemudian kita balik kenyataan dari Belanda ke Indonesia, sekarang dari Indonesia ke Belanda lagi. Yang pertama. Lalu kemudian, nah ini pengalaman, terima kasih banyak tadi mengenai kurikulum, karena ini tantangan besar sekali ketika kami desain kurikulum dengan mengintegrasikan nilai. Kepala sekolah, guru-guru merasa ini kurikulum ini kitab suci, tidak boleh diganggu-gugat. Jadi K13 jangan coba disentuh. Nah, ini menarik, bagaimana kita caranya supaya lewat pelatihan kepala sekolah, guru-guru, mereka juga ikut melihat bahwa sebenarnya yang inti Merdeka Belajar itu adalah kepala sekolah dan guru-guru harus mampu juga ikut mendesain. Nah, ini yang bagaimana tanggapan dan bagaimana kita kerjasama supaya kita semua bisa mengimplementasikan kurikulum yang terintegrasi dengan nilai. Banyak terima kasih. Ya. Baik, Pak Heri, monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama, Romo Karolus, pengakuan dosanya saya terima, Romo. Maaf, Romo. Potong kompas, Mas. Tapi tidak salah, Romo. Tidak salah. Landasan filsafat pendidikan Indonesia salah satunya pragmatisme. Maka kalau Romo melakukan jalan pintas itu tidak ada yang salah. Benar. Tetapi memang kan lebih baik melakukan jalan pintas itu daripada tidak sama sekali. Prinsip ini sudah jalan. Oke. Kerinduan kita akan bareng-bareng, ini sudah terjawab di POP, mari bersama-sama. Kemudian tahun 2022, mari ide dari Pak Situhang dan ide dari semua yang ada di sini, nanti masukan-masukan itu kita implementasikan. Kita coba untuk godok lagi. Walaupun tanpa POP, kita harus berlanjut dengan buah-buah yang sudah kita hidupi, kita jalani bersama. Setuju? Mari kita membuat jejaring. Setuju. Kemudian yang kedua, Pastor Crispinus tertarik dengan Luber, bisa sangat luar biasa, Romo, pendekatan karakter, pendekatan sikap. Kalau sikap anak, karakter anak itu baik, maka digoncang sana sini apapun akan baik. Maka kami yakin dengan pendekatan sikap, pendekatan karakter bisa akan tercapai. Dan karakter itu harus dimiliki di dalam hidden kurikulumnya para guru, pengelola yayasan, dan seterusnya. Kemudian Romo Revi, 100 tahun ke depan bagaimana itu pernah kami tanyakan sebagai peneliti kepada para Bruder FIC. Pernah kami tanyakan kerinduan bagaimana mengintegrasikan
core value di kurikulum, saat inilah saatnya. Mari bersama-sama. Nanti kita akan sharing bagaimana core value itu masuk di dalam kurikulum, dan kami akan sampaikan saat diklat Kasek dan Wakasek, kurikulum, dokumen kurikulum dari negara itu bukan kitab suci. Bahkan saya nanti akan memberikan ini, Romo, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu kan guru-guru tidak bisa, harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Saya membuat RPP itu dengan mind map. Nggak masalah, nggak apa-apa mau dibuat seperti apa, nggak masalah. Nanti kami akan brainwash, Romo. Guru-gurunya, kepala sekolah dan wakanya kami akan beri masukan itu. Jadi nanti kami akan minta untuk laporan kepada yayasan yang diajarkan kemarin di diklat Kasek, instruktur seperti apa, dan semoga bisa berubah, Romo. Terima kasih. Demikian Romo Revi. Monggo Mas Indi kalau mau nambahin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya melanjutkan sedikit 5 menit saja. Para Romo, Buder, Suster, kami menggunakan pendekatan ini supaya sangat dekat dengan sekolah. Maka dari itu ketika sekolah nanti tidak bisa mengikuti, entah itu karena sinyal, entah itu karena jarak yang jauh, kami tetap menggunakan menyapa sekolah-sekolah suster, Buder, Bapak Ibu, Romo dengan kantor pos seperti UT zaman dulu. Jadi semua program ini bisa ditanyakan melalui ada call center-nya nanti bagaimana tim SIM yang akan menangani call center untuk pendidikan nanti fasilitator juga perlu bertanggung jawab untuk menjadi call center juga. Jadi semua seperti sorry. Ya, ini kami berdekatan jadi agak lalu kita semua bisa menyapa. Perjumpaan tidak harus terjadi di ruang virtual karena kita menggunakan prinsip andragogi, semua bisa merasakan ini dan bisa ketika tidak mampu atau apa bisa call center di entah itu di fasilitator atau dari tim kami. Seperti itu. Lalu yang kedua, soal ini para Romo, terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa memperteguh kita semua untuk kita semua berjalan seia sekata, seirama untuk merubah mindset. Mungkin setahun ini kita akan bersama-sama untuk refleksi. Kami sebagai tim pengembang program diminta oleh Buder Martin, yang pertama itu mempertegas identitas jati diri kedirian sekolah-sekolah Katolik kita. Kekatolikan, sekolah-sekolah Katolik. Lalu yang kedua, sambung dengan pemerintah supaya tidak seolah-olah ini program yang menyimpang dari pemerintah. Tetapi kita di sini mengembangkan kurikulum berdasarkan potensi lokal dan nilai-nilai dari masing-masing kongregasi atau keuskupan supaya berani ngeyel atau mengklarifikasi nanti secara sistematik cara tips and triknya mengakali untuk berdinamika bersama para penilik sekolah dan petugas lapangan yang terlalu indoktrinasi seperti K13 tadi, bagaimana nanti Pak Heri akan mengajarkan tips dan trik khusus supaya kita itu melakukan dengan benar sesuai dengan pedoman dan hukum, kita turuti semuanya, pedoman-pedomannya, dan baik tadi yang dimaksud oleh Romo Karol, Romo Kriswi, dan Romo Revi tadi soal efisien dan tepat guna, langsung tepat sasaran, di mana sekolah-sekolah kita entah itu maju atau maaf di pelosok itu tetap merasakan hal yang sama. Begitulah karena misionaris kan menyapa juga seperti itu. Terima kasih para Romo, Suster, Bapak Ibu. Saya kembalikan. Baik, tampaknya diskusi ini sebenarnya banyak yang akan merespon, tapi karena memang kita terbatas oleh waktu, ya, kami mengingatkan kembali kepada pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu untuk mengisi presensi melalui link yang sudah tersedia di kolom chat.
dan juga kolom form evaluasi, ya. Form evaluasi bagi yang tadi belum masuk atau mengisi di sesi yang pertama, silakan mengisi di sesi yang kedua ini. Ini sama. Jadi Mas Iwang, ya, aku usul diberi waktu sedikit kesempatan untuk ngisi presesi dan evaluasi. Karena ini bagian dari pelaporan yang harus kita buat. Oh, gitu. Ya. Ya, baik, kami beri waktu kurang lebih 3 menit untuk mengisi Evaluasi dan evaluasi. Silakan Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu sudah tersedia di kolom chat. Ya. Ada yang namanya. Ini saya masih bermasalah terus ini enggak pernyataan nomor 1 enggak kelihatan sampai nomor 1 nomor berapa ini. Oh ya. Mungkin kekuatan sinyal saya yang enggak terlalu bagus. yang kelihatan dulu Romo, yang nanti barangkali sambil. Ya. Masalahnya kan nggak bisa di store Bruder, soalnya ya harus wajib terisi semua. Oke. Ya. Ya, tidak apa-apa itu. Gini, untuk tim Monef, silakan link itu dikirim ke grup WA atau di mana yang bisa diakses. Oh ya. Oke, nanti akan kami usahakan dari panitia. Tolong dikirim ke saya nanti atau Mbak Agnes, nanti kami kirim ke konsorsium ini. Ya, terima kasih. Boleh materinya di-share yang materi pagi tadi dan sore ini, Mas? Ya, nanti kami share. Nah, makasih, Bruder. Kecuali yang sudah mengisi, Bruder, ya. Ya. Romo kasih ini semangat sekali nih. Tapi ngirimnya ke grup ya, sudah ngisi atau belum tetap terkirim, Romo. Ya sudah, nggak usah. Ya, duluan lah. Baik, kami rasa cukup ya untuk presentasi dan evaluasinya. Terima kasih atas kehadiran Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu semua dalam kegiatan pada sore hari ini. Sekarang kita akan menutupnya. Saya minta tolong kepada Suster Margareta, ya, Suster Margareta untuk memimpin doa, kemudian minta berkat dari Pastor Carolus. Difoto dulu Pak Iwang. Udah difoto oleh Mas Romo Kris ini. Belum kayaknya loh. Sudah banyak semuanya. Tidak apa-apa, nanti ada fotografer sambil difoto. Dulu difoto lagi. Ada fotografer. Ya. Ada fotografer kita, Pastor Kris. Oh, Romo Kris sudah foto ya sudah. Oke, sudah difoto oleh panitia. Ya. Baik, kepada Baik, mari kita bersama-sama untuk mengucap syukur atas segala yang boleh kita terima pada hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami terima, khususnya pada hari ini. Dan semoga kami juga pada hari-hari berikutnya, khususnya POP ini, supaya kami dapat bekerja sama, bekerja keras untuk melaksanakan tugas-tugas kami, untuk membawakan kekatolikan kami dan kekhasan kongregasi kami atau pendiri dalam memasukkannya dalam kurikulum sehingga guru kami semuanya dapat menerima dan bisa membangun atau mengubah mindset kami, guru-guru kami. Ajarilah kami untuk bijaksana dalam menjalankan tugas ini. Dan kami berterima kasih untuk narasumber yang luar biasa menolong kami. Tuhan, Engkaulah selalu andalan kami dalam menjalankan tugas pelayanan kami dalam pendidikan. Semoga dalam perjalanan hidup kami diberikan kesehatan jiwa raga, supaya kami dapat mengemban dan memberikan teladan kepada guru-guru kami dalam mendidik dan mengembangkan yayasan kami masing-masing, sehingga kami bersatu untuk meluhurkan namamu
dan menjadi warga negara yang baik. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan Dan bersama rohmu. kita semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat malam. Malam di sini sore. Kami sudah malam di sini, udah gelap. Oh iya, betul Romo. Sudah malam di sana. Sampai ketemu hari Selasa. Ya, ketemu hari Selasa ya. Ya. Salam sejahtera. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih terima kasih semua. Bapak Lulus. Suster, sampai ketemu. Jangan sama kita berat. Sampai ketemu Selasa depan. Pastor Kris. Ya. Sampai ketemu orang Medan. Salam Medan.